Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita. Pada pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dan memimpin kita sehingga kita dapat menikmati hari ini. Saya percaya kita dapat menikmati hari ini bukan karena kekuatan, karena kuat kita, tetapi saya percaya ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita nikmati. Oleh sebab itu, sebelum kita menaikkan beberapa pujian untuk Tuhan dan mendengar dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan melawat setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan buat kami nikmati. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah lepas untuk menopang setiap hidup kami. Begitu banyak cabaran, tantangan, masalah pribadi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan yang kami alami, dan Engkau tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus Engkau lawat. Yang dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang dalam kekurangan, Tuhan Yesus Engkau mencukupi. Bahkan yang dalam pergumulan, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu atas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain hati kami Tuhan. Urapi kami, lawat setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu pada pagi ini, bahkan mendengar dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap melayani-Mu, kami siap memberikan yang terbaik buat Raja kami di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban dalam setiap pergumulan kami, bahkan tempat di setiap jawaban kami. Terima kasih Yesus.
selamanya dalam hidup kami. Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengerti, Engkau peduli pergumulan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan Yesus.
Haleluya Bapa. Benar, Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengerti pribadi kami sebagai umat-umat-Mu. Engkau adalah Allah yang setia, yang memperdulikan kami ya Tuhan. Maka itu Bapa, pada pagi hari ini kami memuji dan memulia dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di kadangnya kami berada di berhadapan dengan pergumulan dan masalah. Engkau adalah Bapa yang setia, sentiasa bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dan hadirnya Engkau bersama dengan kami dalam kami memuji dan menyembah dan muliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih kepada tim yang telah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur apapun yang telah kita lakukan itu adalah pujian kita, hormat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan doa kita, harapan kita, doa terus akan memakai Anda dalam pelayanan seterusnya. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mengikuti kebaktian di atas talian pada pagi hari ini, saya percaya Anda akan terus diberkati oleh Tuhan. Oleh karena dimanapun kita berada, Tuhan yang maha hadir itu ada bersama dengan kita dan memberkati kita. Doa dan harapan saya, Tuhan akan terus memberkati Anda, bersama dengan Anda, melindungi serta memimpin hidup kita di masa-masa yang sukar ini. Di Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-32. Dan kita akan melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Dan saya tidak akan membaca bahagian ini sepenuhnya. Tetapi saya akan membawa kita melihat dengan satu tema yang berkata berhadapan masalah bersama Tuhan. Berhadapan dengan masalah bersama Tuhan. Berbicara tentang masalah, kita tahu itu sesuatu perkara yang banyak orang, bahkan semua orang tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak kita ingini, yang kita tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita. Karena masalah itu menimbulkan banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak kesukaran dan sebagainya. Tapi satu perkara yang kita harus ketahui, semasa kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak dapat mengelakkan diri kita daripada berhadapan dengan masalah ini. Maka itu pada pagi hari ini, saya membawa kita melihat firman Tuhan ini dengan tema ini, berhadapan masalah bersama Tuhan. Daripada bahagian firman Tuhan ini, kerinduan saya bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan
dan mempunyai keyakinan yang pasti di dalam Tuhan, biarlah kita menghadapi atau berhadapan dengan masalah kita bersama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ini, daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32, di sini kita mendapati Yakub, Yakub masih dalam perjalanannya kembali ke tanah Kanaan setelah sekian lama meninggalkan keluarganya, abangnya Esau, setelah dia melakukan satu penipuan di dalam kehidupan keluarga besarnya. Sehingga waktu kita melihat bahagian ini, atau di dalam bahagian pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-32 ini, tidak pernah terjadi ada begitu banyak kenangan yang terjadi dalam satu perjalanan seperti dalam perjalanan keluarga Yakub yang kecil ini saat mereka pulang ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat dengan ringkasnya, di dalam bahagian yang pertama ayat 1 dan 2, di dalam perjalanannya itu, ia mendapat kabar-kabar baik daripada Allahnya. Ayat 1 dan 2. Dan bagian yang kedua kalau kita lihat daripada ayat yang ke-3 dan 6. Kita melihat bahwa Yakub mendapat kabar buruk atau kabar yang tidak baik daripada abangnya melalui orang-orang atau hamba-hambanya yang telah dia utus atau suruh mendahului mereka. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Jadi di dalam dua bahagian ini, daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-32 ini, di dalam atau setelah Yakub mendapat berita tentang abangnya, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-6 itu, apabila para utusan kembali kepada Yakub, mereka berkata, kami sudah menemui Esau, abang tuan. Sekarang dia dalam perjalanan ke sini untuk berjumpa dengan tuan. Dia datang bersama dengan 400 orang. Setelah mendengar kabar itu, Yakub sangat takut, sangat ketakutan dan khawatir. Kemudian orang yang ada bersama dengan dia dibaginya menjadi dua kumpulan. Demikian juga yang dilakukannya dengan domba, kambing, lembu, dan untanya. Dia berpikir jika Esau datang dan menyerang kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua mungkin sempat menyelamatkan diri. Oleh karena ketakutan Yakub terhadap abangnya Esau itu, melihat kembali peristiwa penipuan yang telah dia lakukan, yang menyebabkan dia harus melarikan dirinya daripada keluarganya. Dia takut mendengar berita itu, apatah lagi dikatakan dalam ayat ini tadi bahwa Esau abangnya itu sedang di dalam perjalanan menuju Yakub, bukan seorang diri, tetapi bersama dengan 400 orang. Maka itu dalam ayat yang telah kita baca tadi, dalam ayat 7, setelah Yakub mendengar itu, ia takut katanya dan khawatir. Ini adalah keadaannya. Ya, sehingga di dalam ayat ini, di dalam kesusahannya itu, dia memikirkan satu tindakan dengan membuat keputusan untuk membagikan orang-orangnya dan binatang-binatangnya juga. Sekiranya katanya sesuatu terjadi di dalam kumpulan yang pertama, maka kumpulan yang kedua itu juga selamat. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 itu,
Di dalam dia sedang berada di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu. Di dalam ayat 9 berkata, kemudian Yakub berdoa. Di dalam keadaan yang sedemikian rupa, Yakub mengambil satu tindakan. Karena dia mengingatkan bahwa Allahnya itulah Allah yang telah menyuruhkan dia untuk kembali ke tanah Kanaan. Di dalam ayat yang ke-9 ini, ia berdoa. Kemudian Yakub berdoa, ya Allah yang disembah oleh datukku Abraham dan bapakku Ishak, dengarlah aku. Tuhan sudah menyuruh aku pulang ke negeriku dan sanak saudaraku. Engkau sudah berjanji mengatur segala sesuatu dengan baik bagiku. Dia berdoa. Ini adalah tindakannya setelah dia menerima berita buruk atau berita yang menakutkan dia. Dan ketiga, kalau terlihat daripada ayat yang ke-13 sampai 23 itu, setelah dia membagikan orang-orangnya, binatang-binatangnya, serta dia berdoa, maka ia mengutuskan atau mengirimkan persembahan kepada abangnya. Daripada ayat yang ke-13 sampai 23. Dan bahagian yang terakhir, tindakannya setelah dia menghadapi hal itu. Dia berhadapan atau mengalami satu perkara yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-24 sampai 32. Dia atau Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita melihat bahagian ini, kita menemukan beberapa perkara yang sangat membantu atau menolong kita saat kita berhadapan dengan masalah. Maka itu saya katakan tadi, saya membawa kita melihat bagian ini dengan satu tema yang berkata berhadapan masalah bersama Tuhan. Di dalam kita melihat Mazmur pasal 46 ayat 2, di mana firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sampai penolong, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Begitu juga dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam kedua Mazmur ini, si pemazmur mengungkapkan betapa ia mengenali siapa Tuhan Allahnya itu. Jadi di dalam kita hidup sebagai orang Kristen, di dalam kita mengenali siapa Tuhan Allah kita itu, maka kita pasti senantiasa bersama dengan Dia. Menghadapi atau berhadapan dengan masalah kehidupan kita. Maka waktu kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, maka kita katakan, haleluya, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pandemik yang kita sedang alami saat ini adalah penyebab utama terjadinya krisis di dalam setiap aspek kehidupan kita pada masa sekarang ini. Itulah sebabnya kita sedang melakukan satu tindakan untuk menghadapi wabak ini dengan mengambil vaksin. Ya. Bertujuan supaya waktu kita berhadapan dengan wabak ini atau penyakit ini, kita kebal atau ada kekuatan untuk melaluinya. Jadi, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan menerima vaksinasi rohani. Memberikan satu suntikan untuk memberikan satu kekuatan supaya kita tetap kuat dan bertahan menghadapi
situasi pandemik ini yang mengakibatkan banyak perkara. Kerana selama kita hidup di dalam dunia ini, begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadari bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kita, sehingga kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama berhadapan masalah kita bersama dengan Tuhan. Karena yang pertama, di dalam kita berhadapan dengan masalah itu, kita harus sadar bahwa Tuhan senantiasa atau tetap bersama kita. Apapun kesulitan, masalah, dan pergumulan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-32 Kejadian, ini ayat yang ke-24 tadi. Di dalam Yakub takut bertemu saudaranya atau abangnya Esau, karena dia berpikir bahwa Esau akan membunuh dia. Pada waktu malam, Yakub sedang sendirian. Dia kemudiannya diserang atau didatangi oleh seorang yang tidak dikenalinya. Hal ini sering terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia. Ketika kita sedang dalam pergumulan dan ketakutan, sebenarnya Tuhan selalu ada di sana bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus pernah berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya, dimanapun, bilapun, bahkan dalam keadaan apapun, Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Jadi ini hal yang pertama. Di dalam Yakub berhadapan dengan ketakutan dan kekhawatirannya itu, dia sudah didatangi oleh seorang malaikat itu. Menandakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sedangkan di dalam ayat yang pertama tadi menyatakan bahwa Yakub meneruskan perjalanannya. Kemudian malaikat-malaikat Allah datang berjumpa dengan dia. Apabila Yakub nampak malaikat-malaikat itu, ia berkata, "Inilah perkemahan Allah." Oleh itu dia menamakan tempat itu Mahanaim. Menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Yakub. Dan demikian juga kita. Yang kedua, di dalam kita menyadari bahwa kita berhadapan masalah kita dengan Tuhan, bersama Tuhan, maka masalah yang kita hadapi itu mengubahkan hidup kita. Lewat masalah kesulitan yang kita hadapi itu, membawakan satu perubahan. Bukan menjadi lebih sukar, lebih jahat dan sebagainya, tetapi menjadi seorang yang baik di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali kita mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, di mana banyak di antara mereka katakan bahwa mereka diubah lewat pengalaman hidup yang sukar yang mereka hadapi.
Dan itu menandakan bahwa keadaan, kesukaran, masalah yang kita hadapi itu Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sewaktu kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam pergumulan dan masalah hidup kita, itu akan membawakan satu perubahan baik di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-28 tadi, setelah Yakub bergumul dengan Tuhan, maka Yakub pun diubahkan oleh Tuhan. Jika sebelumnya dia selalu atau melarikan dirinya dari berhadapan dengan masalah yang dihadapi, namun sekarang setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan namanya bukan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Ya. Karena itulah nama yang diberikan oleh malaikat itu kepadanya. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-28, orang itu berkata, nama kamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Allah serta manusia dan engkau sudah menang. Karena itu sekarang namamu Israel. Bermakna arti nama Israel itu adalah kemenangan. Di dalam Yakub bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, maka ia mengalami satu perubahan hidup di dalam kehidupannya sehingga dia dapat berhadapan dengan masalahnya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, masalah dan tantangan akan mengubah hidup kita. Jika dahulu kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, namun dengan masalah, kesukaran, kesusahan yang kita hadapi, kita mulai bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan hidup kita akan menjadi lebih baik dari sebelum mengalami masalah itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, berhadapan masalah bersama dengan Tuhan akan membawa kita berubah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam kita berhadapan dengan masalah bersama dengan Tuhan, itu akan membawa kesadaran bagi kita bahwa masalah itu ada tarik luputnya, expired date-nya. Daripada apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya, di mana ia berkata bahwa lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Di dalam ayat ini dia mengatakan bahwa ia tahu hari atau matahari akan bangkit. Menunjukkan bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi itu pasti akan ada batas waktunya. Yakub bergumul dengan orang itu sepanjang malam. Tetapi saat fajar menyingsing atau matahari terbit, dia katakan, lepaskan aku. Pergumulan hidup itu pasti akan berakhir. Dia tidak akan selama-lamanya. Maka itu di dalam kita berhadapan dengan masalah bersama dengan Tuhan, itu akan menyatakan bahwa masalah kita itu tidak akan selama-lamanya. Di mana kegelapan berganti menjadi terang. Ya. Pergumulan masalah akan berubah menjadi kesukaan bagi kita. Menunjukkan bahwa ada atau masalah kita pasti akan berakhir. Lagi,
dalam keadaan pada masa sekarang ini, kita yakin dengan pasti bahwa wabah COVID-19 ini akan berakhir. Yang kita tidak tahu bila masanya. Di dalam kita berada di dalam keadaan ini pada masa sekarang ini, biarlah kita tetap tenang, tabah, dan kuat di dalam Tuhan. Atau dalam iman percaya kita. Karena ia pasti berakhir. Fajar akan menyingsing, setelah gelap akan tiba. Artinya setiap pergumulan dalam kehidupan kita akan selalu ada batas waktunya. Masalah dan pergumulan tidak akan abadi. Ada waktu untuk menyelesaikan dan selalu ada jalan keluar daripada masalah itu. Maka itulah Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Menunjukkan bahwa kesulitan, masalah, pergumulan hidup kita itu akan pasti berakhir. Dan maka itulah kita harus tabah, sabar setia. Yang keempat, di dalam kita bertindak, berhadapan masalah kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menyadari ada berkat di balik masalah itu. Di dalam kita menghadapi masalah kita, kesusahan hidup kita itu, pergumulan hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Yang pastinya kita akan menemukan kebaikan dan berkat di balik atau di sebalik masalah itu. Lalu kita lihat pengalaman Yakub tadi, di mana di dalam ayat yang ke-29 dia berkata, ayat 29, Yakub berkata, sekarang beritahulah siapa nama Tuhan. Tetapi orang itu menjawab, tidak perlu engkau mengetahui namaku. Kemudian dia memberkati Yakub. Setelah keduanya bergumul, bergelut sepanjang malam itu, fajar telah menyingsing. Maka orang itu katakan, lepaskanlah aku. Tetapi Yakub katakan, aku tidak melepaskan engkau. Sebentar katanya. Tapi apa yang dikatakannya dalam ayat yang terakhir atau bahagian akhir ayat ini. Kemudian dia memberkati Yakub. Sungguh luar biasa. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saat ia mengandalkan Tuhan, bersama dengan dia menghadapi masalah hidupnya, maka ia akan mengalami berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan ingin membentuk kesiapan kita dalam setiap masalah dan pergumulan, agar berkat yang Tuhan berikan tidak menjadi kutuk. Di dalam kita melihat kembali banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan hamba Tuhan atau umat Tuhan. Contoh Yusuf sendiri. Dia melewati sebagai macam-macam kesulitan hidup, tetapi akhirnya dia menikmati berkat Tuhan. Itulah sebabnya selalu ada berkat setelah kita mengalami masalah dan pergumulan. Karena berkat yang kita terima setelah masalah atau kesulitan hidup itu akan lebih besar daripada sebelum kita mengalami masalah itu. Kalau kita lihat kembali peristiwa Ayub, segala-galanya hilang daripada dia. Tetapi kalau kita lihat
akhir daripada peristiwa itu dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 menyatakan bahwa berkat Tuhan luar biasa. Lebih daripada apa yang telah hilang daripada dia. Dan maka itu di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Inilah yang perlu kita sadari dan imani. Di dalam kita berhadapan dengan masalah. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Kita harus sadar bahwa ada hikmah Tuhan. Berkat Tuhan di sebalik segalanya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 10. Kehidupan kita akan semakin bertambah baik di dalam Tuhan. Karena Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada berkat di balik masalah yang kita hadapi. Yang kelima dan terakhir adalah di dalam kita berhadapan dengan masalah bersama dengan Tuhan. Di sanalah kita benar-benar mengetahui Tuhan itu masih ada. Ya. Yakub menamai tempat di mana dia telah bergumul dengan orang yang telah mendatangi dia itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat yang ke-30. Masalah akan membuat kita mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Benar. Lewat kesaksian hidup umat-umat Tuhan. Seringkali kita katakan dan dengarkan. Di dalam saya berhadapan, melewati dan berada dalam masalah itu. Oleh karena Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap ada. Walau apapun pergumulan hidup kita. Maka itu di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua tadi mengatakan. Bahwa Allah dapat diandalkan. Tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu akan mengajakkan kita bersama-sama. Supaya kita berserulah kepadaku, kata Tuhan. Pada waktu kesesakan dan aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Masalah dan pergumulan akan membuat kita juga memuliakan Tuhan setiap kali kita menang mengatasinya. Haleluya. Pasti di dalam mulut anak-anak Tuhan, saat dia sadar bahwa Allah itu masih ada bersama dengan dia, maka itu dia mampu melewati masalah pergumulan hidup, kesulitan hidupnya itu. Maka dia katakan haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Masalah dan pergumulan bukan untuk kita pikul secara pribadi. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena dia adalah pelindungan dan kekuatan Tuhan dapat diandalkan. Maka itu di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Ia mengajak, dia menjemput, dia meminta kita. Supaya kita menyerahkan segalanya. Pergumulan kita, beban kita yang kita tanggung itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 26. Memperingatkan kita saat kita berhadapan dengan satu beban, masalah, kekhawatiran itu. Yesus pernah berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
di dalam keadaan masa sekarang ini, di mana yang telah kita katakan minggu lepas, peristiwa mengibarkan bendera putih itu dinyatakan dengan luasnya di dalam media. Menyatakan bahwa sangat memerlukan pertolongan dan puji Tuhan. Firman Tuhan peringatkan kita agar kita tetap berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini kita memerlukan imunisasi yang kuat. Itu sebabnya jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, stres, dan depresi membuat kesehatan kita terganggu oleh karena hal-hal yang terjadi sekarang ini. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan dan pelihara tubuh kita ini sehingga kita alami kesehatan yang sehat dan sempurna. Maka kita terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam pasal yang ke-32, Kejadian 25 tadi, setelah Yakub tidak mau melepaskan orang itu, maka dikatakan dalam ayat yang ke-25 itu, sendi pangkal paha itu dipukul olehnya. Ya, di mana dalam ayat ini sekarang berkata bahwa ia mengalami satu perkara yang membuatkan dia lemah dan sakit. Tetapi Tuhan akan melepaskan kita. Dan ini akan menunjukkan bahwa Tuhan melumpuhkan hal-hal itu di dalam hidup kita. Masalah-masalah kesulitan-kesulitan itu. Supaya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, di dalam setiap krisis atau masalah yang kita hadapi, apakah itu keperluan harian kita, adakah itu gangguan serangan iman percaya kita, adakah itu masalah ekonomi dan sebagainya, kita harus senantiasa mencari Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan dan firman-Nya. Seperti yang dilakukan oleh Yakub tadi. Di dalam ayat yang ke-9, setelah dia mendengar berita buruk yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dia daripada abangnya, dia tidak akan melarikan dirinya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia melihat siapa Allah yang telah memanggil dan menyuruhkan dia balik ke tanah Kanaan. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita sangat memerlukan petunjuk setiap kali kita mengalami masalah dan pergumulan. Masalah apapun tidak akan menjadi masalah yang besar buat kita sebagai orang yang percaya. Asalkan kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan dipulihkan, diberkati, berkelimpahan. Di orang yang taat kepada firman Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Dan itu yang kita aminkan. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersama berhadapan masalah kita itu bersama Tuhan. Sejahat apapun keadaan kita, seberat apapun permasalahan kita yang kita hadapi, jangan kita takut. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Jangan menyerah. Mendekatlah kepada Tuhan. Berseru dan percayalah kepada Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Di dalam hal kita tetap melakukan firman Tuhan, maka kita akan menikmati apa berkat yang Tuhan sediakan di sebalik masalah hidup ini. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya.
Bapa Sorgawi, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami umat-umat-Mu. Pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur oleh karena Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang menyatakan waktu kami berhadapan dengan masalah hidup ini bersama dengan Engkau, ianya akan membawa kebaikan bagi kami. Peristiwa hamba-Mu Yakub menyatakan betapa Engkau setia di dalam janji-Mu. Betapa Engkau tidak pernah meninggalkan dia oleh apapun masalahnya. Karena Engkau tetap bersama dan menolong dia. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, mengenali setiap umat-umat-Mu pada saat ini yang sangat memerlukan uluran dan pertolongan Tuhan. Maka itu biarlah firman-Mu ini ya Bapa, yang akan memberi kekuatan, semangat baru, suntikan baru bagi kami untuk menerima satu tenaga baru, kekuatan baru untuk tetap bertahan dan kuat di dalam iman percaya kami, walau apapun rintangan, tentangan, pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Benar, waktu kami berhadapan dengan masalah kami bersama dengan Engkau, berkat Tuhan yang indah pasti kami nikmati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa serta menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa ini. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin dan memberkati umat-umat-Mu. Naungi dan bungkusi mereka di dalam kuasa dan darah Yesus sendiri, agar mereka tidak mengalami kesusahan hidup, tidak lemah, bahkan tidak dijangkiti atau disentuh oleh virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam segala keperluan harian mereka. Usaha pekerjaan mereka, penyagaan mereka, kebun ladang mereka dan sebagainya. Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam beberapa hari, minggu dan bulan yang telah lalu ini. Sehingga mereka telah mempersembahkan persembahan mereka kepada Engkau. Sama ada ya persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur, persembahan khusus mereka. Tuhan Engkau berkati semuanya. Engkau terus berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami bersatu di dalam doa kami untuk menyerahkan keadaan yang masih ada ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jika kehendak-Mu Tuhan, kami mohon agar virus, kuman, penyakit COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini ya Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami. Engkaulah Tuhan yang kami imani, yang berkuasa, yang mampu melenyapkannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita dan berkat penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan umat-umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akhiri persekutuan kita berikan masa untuk berita sidang. Harap maklum bahawa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat dari 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita, Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran.
Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang ini.